Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad adallakum syahrun 'adzim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman atta fihi khaslatan minal khairi kana kaman atta faridatan fi masiwah, wa man atta faridatan kana kaman atta sab'ina faridatan fi masiwah, atau kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hal yang ditangisi oleh para ulama di masa lalu, hal yang dirindukan oleh mereka di masa lalu, itu adalah menangis karena bahagia berjumpa dengan Ramadan. Mereka memohon kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, doa yang selalu mereka panjatkan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Itu diantara yang mereka panjatkan. Kemudian setelah Ramadan mereka juga menangis, 6 bulan mereka menangis. Doa mereka meminta kepada Allah, Allahumma taqabbal minna sholiha amalina, ya Allah terimalah amal soleh kami selama bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis, meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Hadis ini dinyatakan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam hadis itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun adim, kalian benar-benar dinaungi oleh bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan di mana di dalam bulan itu terdapat satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 bulan itu sama dengan 78 tahun. Bayangkan jika satu malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan nilai kemuliaan, nilai kebaikan lebih baik daripada 78 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan di mana keberkahan bulan itu. Disebutkan di situ, faman atta fihi khaslatan minal khair, kalau ada orang yang menunaikan kebajikan, amalan sunnah, maka kata Nabi, kana kaman atta faridatan fi masiwah, nilainya sama dengan menjalankan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan
kalau ada orang yang menunaikan ibadah fardu, karena kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, nilainya sama dengan 70 kali ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk menyiapkan diri. Bahkan para ulama kemudian menjadikan seperti tadi disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan agung, syahrun adim, syahrul mubarak. Dan itu merupakan khasais al-ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan yang Allah berikan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh mereka? Para ulama meniru sahabat dan Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan bulan Rajab itu adalah bulan tempat mereka menyemai, bulan tempat mereka menanam. Maka kemudian bulan Syaban adalah bulan tempat mereka untuk merawat, bulan tempat mereka untuk menyirami, bulan tempat mereka untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada tanaman mereka, supaya Ramadan mereka bisa memanennya. Maka Ramadan itu adalah merupakan bulan syahrul mubarak, syahrun adim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan itu hanya bisa dipanen oleh mereka-mereka yang sudah melakukan persiapan, termasuk farhah bi khululi Ramadan, menyambut dengan senang datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mental itulah yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Maka khutbah tadi disampaikan adalah khutbah yang disampaikan di malam bulan suci Ramadan kepada umat, kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan sebagai syahrus sabar, bulan sabar, bulan di mana kita harus menahan diri, bulan di mana kita harus al-imsak anil muftirat, menahan dari segala perkara yang membatalkan. Apakah itu muftirat madiyah, muftirat hissiyah, dan juga muftirat ma'nawiyah. Perkara-perkara membatalkan yang bersifat fisik, entah itu makan, entah itu minum, itu dihindari, itu dijauhi, itu ditinggalkan, dan itu hukumnya haram untuk mereka lakukan bagi mereka yang tidak punya udzur. Termasuk juga perkara-perkara yang bisa mengurangi pahalanya, yaitu melakukan dosa atau melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan adab dan akhlak kepada kita, dimulai dari menanamkan mental tadi di dalam khutbah. Bahkan jauh sebelum itu, seperti tadi sudah disampaikan oleh para ulama, mereka sudah menyiapkan hatinya, menyiapkan mentalnya, termasuk juga fisiknya, dilatih untuk berpuasa. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW di dalam satu bulan, dalam satu tahun, selain bulan suci Ramadan, yang paling banyak digunakan berpuasa adalah bulan Syaban. Ada dua hal yang dinyatakan di sini. Yang pertama, kenapa Rasulullah menjadikan bulan Syaban sebagai bulan yang paling banyak digunakan berpuasa? Kata Nabi, uhibbu, aku suka ayyurfa'a amali, ketika amalku diangkat catatannya kepada Allah, wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Karena Syaban adalah syahrun yaghfulu fihi nas, bulan yang dilalaikan oleh orang. Begitu kata Nabi SAW. Nabi menghidupkan, berarti apa? Yang dibangun Rasulullah SAW adalah mental kita, agar kita senantiasa memiliki kesiapan dan sekaligus mengisi hati dan pikiran kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu adalah bentuk persiapan fisik untuk menyiapkan diri menyambut Ramadan.
tanpa persiapan yang baik, tanpa mental yang kita siapkan, maka sulit kiranya kita mendapatkan ketaatan, kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan amal saleh di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Semua butuh persiapan, semua butuh latihan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah memerintahkan agar para sahabat melakukan ru'yatul hilal. Itu juga bagian sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yawman. Puasalah kamu dengan melihat hilal, berbukalah kamu dengan melihat hilal, maksudnya berhari raya dengan melihat hilal. Kalau kalian pandangannya terhalangi, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Ini juga dalam rangka untuk mendorong mereka, dan hukum ru'yatul hilal itu adalah fardu kifayah menurut para ulama. Kemudian di malam hari Rasulullah SAW setelah mendapatkan hilal, khutbah di hadapan para sahabat dengan khutbah yang tadi sudah disampaikan. Rasulullah SAW kemudian menjalankan salat tarawih. Dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan Rasulullah salat ketika itu dilakukan tidak dengan berjamaah. Meskipun dalam riwayat yang lain yang juga menyatakan Rasulullah SAW pernah melakukan dengan berjamaah meskipun tidak full. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis ini digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan rukun yang pertama dalam ibadah, apa? Niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka mabitun niyah, menghadirkan niat di malam hari, itu adalah bagian dari rukun, bagian dari kewajiban. Oleh karena itu hadirnya niat itu bukan sekedar rukun, tetapi hadirnya niat itu juga untuk meneguhkan kembali kesungguhan kita, komitmen kita, keinginan kita untuk melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Niat diucapkan, meski ada yang mengatakan tidak harus dengan talaffuz, tapi cukup dengan ihdarul qalb, dihadirkan di dalam hati, tetapi harus setiap malam kita hadirkan. Itulah mengapa imam salat tarawih selalu di ujung kemudian melakukan talaffudz niyah, agar para jamaah tidak lupa dengan puasa yang akan dijalankan besoknya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian mengakhirkan sahur dan menyegerakan puasa, menyegerakan buka. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dan bulan Ramadan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan, la'allakum tattaqun, hikmah yang ingin diberikan oleh Allah kepada mereka yang berpuasa adalah agar bertakwa. Maka ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita dapatkan, dan ini yang menjadi goal. Karena itu semua proses, semua rangkaian puasanya, tilawahnya, termasuk juga imsak anil muftirat, itu endingnya kita ingin mendapatkan takwa. Apa itu takwa? Ittiqaun nas ala ma jarattabu min fi'li aw tarkihi min adabi jahannam. Yaitu ketika seseorang itu bisa membentengi dirinya dari konsekuensi ketika dia melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Dari konsekuensi apa? Konsekuensi disentuh api neraka. Itulah takwa. Maka orang yang bertakwa dia punya fokus, seperti kata Sayyidina Ali, fokusnya adalah dia selamat hidup di dunia, karena hidup dia yang sejati adalah akhirat.
Maka Sayyidina Ali memberikan kriteria 4, dan inilah yang kemudian kita jadikan pegangan. Al khaufu min rabbil jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Al amal bit tanzil, melaksanakan apa yang Allah turunkan, dan itu ada di bulan suci Ramadan. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah isti'adat liyaumir rahil. Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, kita ridha dengan apapun yang menjadi keputusan Allah. Enak tidak enak, kita husnudzon kepada Allah. Itu adalah mental yang dibentuk oleh takwa kita. Itu adalah mental yang dibentuk oleh ibadah kita. Jika ibadah itu kita lakukan dengan menghadirkan kesiapan mental kita, dengan niat yang tulus semata karena Allah, penghayatan di dalam setiap proses yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan ridho bil qalil, ridho dengan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Dan terakhir, Sayyidina Ali mengatakan al-isti'adat liyaumir rahil. Pada akhirnya kita harus menyiapkan diri bahwa kita nanti akan menghadap, akan dipanggil, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Bayangkan, hari itu mulut kita dikunci, semua kita yang bisa bicara jadi tidak bisa bicara. Kemudian yang berbicara nanti tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Di situ kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sendiri-sendiri. Masing-masing kita akan diperhitungkan amalnya. Inilah yang menjadikan para ulama 6 bulan setelah Ramadan mereka menangis. Apa yang mereka tangisi? Yaitu agar amal-amal soleh mereka selama Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sempurna sebagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita menjalankan puasa ini betul-betul karena Allah, kita menjalankan qiyamul lail betul-betul karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara mereka mendapatkan kesempurnaan Ramadan, mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan keberkahan Ramadan, dan amal-amal soleh yang kita torehkan di bulan suci Ramadan bisa melipat gandakan timbangan kebaikan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qala astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia sampai Ramadan selesai, dan kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi ladang amal soleh kita, ladang pahala bagi kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan, dan termasuk diantaranya adalah mendapatkan jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
حمد يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أقيموا الصلاة.